Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kelvin dari 12 IPA 3. Sini saya akan membawakan cerpen yang berjudul The Idiot Rendang, karya Rio Aditya. Akhir-akhir ini, gue lagi sibukan dengan pendaftaran universitas. Tampang-tampang SMA yang unyu, kini seperti tampang huluk yang nahan boker. Dipenuhi dengan stres yang menyala-nyala, karena pusing mikirin mau kuliah di mana, biayanya berapa, mau punya anak berapa, mau punya istri berapa, dan siapa yang mau cebokin gua. Pusing deh pokoknya. Saking stresnya, hingga suatu saat gue memutuskan buat beli nasi padang. Langsung aja gue cabut ke rumah makan padang langganan gue. Gue pilih-pilih, gue liatin satu-satu makanannya, gue ciumin baunya, gue terawangin asli apa kagak nih, dan gue raba-raba. Dan lo harus ingat 3D: dilihat, diraba, diterawang, biar lo tahu itu asli apa kagak. Dan akhirnya gue pesen nasi rendang. Dengan riang gembira, gue panggil pelayannya yang murah senyum. Mas, pesen nasi rendang 2 ya. Berhubung adik gue juga minta, jadi gue beliin. Sang pelayan pun menjawab, wah habis mas rendangnya. Dan gue pun balesnya, oh ya udah mas, kalau gitu pesen nasi rendang, gak pakai rendang ya mas. Dan pelayan itu menjawab lagi, mas sampean mau mesen makan apa ngajak berantem? Dan akhirnya gue pun gak jadi beli nasi rendang di rumah makan padang itu, karena rendangnya habis dan pelayannya ganas. Langsung lah gue bergegas ke rumah makan padang lainnya. Bener-bener waktu itu gue ngidam banget sama nasi padang. Dalam otak gue berpikir pokoknya harus dapet. Dan lo tahu akibatnya kalau malam itu gue gak dapet nasi rendang. Gue bakal pulang ke rumah dan gak jadi beli nasi rendang. Akhirnya gue langsung menuju rumah makan padang lainnya itu. Sumpah gue udah lapar gila. Soalnya dari siang gue gak makan, ngurusin pendaftaran kuliah itu. Gak lama, sampailah gue di rumah makan padang itu. Gue langsung masuk dan ngomong sama pelayannya dengan wajah penuh harapan dan mata yang berkaca-kaca. Tapi kok gue lihat si pelayan agak gak beres gini nih. Tampangnya kayak gak setengah sadar gitu lah. Kayak orang habis digebok bola sama habis dijitakin. Sumpah gue gak bohong. Tapi bodo amat lah. Yang penting gue bisa pulang dengan riang gembira membawa nasi rendang. Dan gue mau memesannya, mas nasi rendang 2 ya. Dikasih kuah sayur sedikit sama nggak pakai sambal. Pelayan itu menjawab, oh iya. Dan segera si pelayan itu membungkus pesanan gue dengan raut wajah sangat meyakinkan. Gue pun menunggunya. Tiba-tiba tuh orang balik lagi ke gue. Terus nanya, maaf mas, tadi pakai nasi ya? Gue pun menjawabnya, iya mas, pakai nasi sama rendang ya, sama kuah sayur sedikit dan nggak pakai sambal. Si pelayan itu balik lagi bungkusin pesanan gue. Gue kembali menunggunya. Gak lama si pelayan tadi balik lagi ke gue terus nanya, mas sayurnya dicampur ya ke nasinya? Gue jawab, iya mas. Dia pun balik lagi bungkusin pesanan gue. Awas aja sekali lagi tanya, gue gebo pakai durian montong. Kesel gue asli dah. Gue pengen nasi rendang, ya iyalah pakai nasi. Masa ya pakai sambal kacang, kira gue udah gado. Bener kan yang gue pikir, emang nih pelayan ini agak geblek. Orangnya sembelit kali ya. Buset dah, bolak-balik nanya hal yang sebenarnya udah jelas. Agak ngerti gue sama tuh orang. Ya, akhirnya pesanan gue pun selesai. Asik deh, tinggal balik ke rumah and lahap abis. Gue dan adik gue pun balik lagi ke mobil dan langsung pulang. Sebenarnya rumah gue tuh nggak jauh sih dari rumah makan padang ini kalau naik kendaraan. Tapi sayangnya emang udah ditakdirkan untuk sial hari ini. Jalanannya macet bro. Mana gue udah lapar banget. Ya udahlah, gue sabar aja deh. Terpaksa cara pilihan gue untuk menghilangkan lapar sementara pun gue lakukan. Gue ciumin baunya aroma nasi padang itu selama macet. Ternyata agak lama juga bro. Cacing di perut gue udah konser akbar nih. Di perut gue udah teriak-teriak kayak rocker epilepsi. 20 menit berlalu, sampailah gue di rumah.
Gue langsung cuci tangan, cuci kaki, dan luluran dulu sebelum menyantap nasi rendangnya. Gue bawa bungkusannya ke meja makan. Berhubung ada 2 tuh, gue raba-raba dulu bungkusan yang paling gede. Akhirnya gue ambil tuh bungkusan yang paling gede. Pasti rendangnya juga gede nih. Malam ini makan enak, Cin. Gue buka dengan beringas tuh bungkusan nasi rendang dengan meronta-ronta. Terbukalah bungkusan itu. Gue lihat nasi yang menjuntai, indah, diselingi sayur nangka yang terlihat keren. Gue mulai mengaduk nasi rendang itu. Gue aduk ke kiri, gue aduk ke kanan, gue aduk ke depan, terus gue aduk deh ke belakang. Gue mulai gelisah dan panik. Gue aduk lagi. Rendangnya gak ada. Sumpah kagak ada nih rendangnya. Tapi sebenarnya gue coba suruh adik gue buka punyanya dia tuh. Pas dia buka, ada rendangnya Bundo. Sumpah punya adik gue ada rendangnya. Seketika otak gue langsung bertanya-tanya, apakah gue diintervensi ataukah disabotase sama si pelayan tampang geblek itu? Ataukah dia alien yang menyamar jadi pelayan rumah makan nasi Padang? Soalnya dia gak ngerti bahasa manusia. Jelas-jelas gue bilang pesen nasi rendang 2. Gimana rasanya kalau lo udah lapar banget, terus mencoba tabah macet, dan ketika lo berhadapan dengan makanan idaman lo yang lo pesen susah-susah, ternyata pesanannya salah atau kurang. Apa rasanya seperti gak mau garuk-garuk aspal sampai jebol, saudara? Ya, tepat sekali. Itulah yang gue rasakan sekarang. Gue gak terima, gue langsung balik tuh ke rumah makan Padang tadi. Gue langsung masuk ke dalam, tapi kali ini gue ketemu ibu-ibu. Tapi dia juga lihat gue pesen nasi Padang buat sama si pelayan tampang geblek tadi. Dan akhirnya gue bilang ke ibu itu, "Bu, tadi saya kesini pesen nasi rendang 2 kan, Bu?" Si ibu tuh menjawab, "Oh iya mas, kenapa?" Sambil tersenyum. Gue pun menjawabnya lagi, "Nah, tadi kan saya pesen nasi rendang 2 tuh, tapi yang satu gak ada rendangnya." Si ibu itu menjawabnya lagi, "Iya mas, gak ada rendangnya," dengan senyum. Gue menjawabnya lagi nih, "Ini loh Bu, saya tadi pesen nasi rendang 2 kan, tapi yang satunya gak ada rendangnya Bu." Si ibu itu menjawab lagi, "Betul mas, gak ada rendangnya," dengan tersenyum. Buset, who is the idiot? Me? Apakah lo yang lakukan kalau jadi gue, saudara? Perasaan gue udah campur aduk dah. Marah, sebel, pengen makan, kasur, dan gondok banget deh. Tapi lo harus tahu, ada satu fakta yang sangat sinkron dengan semua kejadian ini. Si ibu itu ternyata adalah si ibunya si pelayan tampang geblek itu. Yaps, lo bisa tahu kan kesimpulannya. Udahlah daripada tambah ribet dan otak gue gak jadi, gue sembelit stadium 10. Gue hanya bisa bersabar lagi. Dan akhirnya setelah gue ngomong dengan si ibu dan si anak itu, akhirnya mereka pun mengerti kalau gue minta pesanan gue yang kurang itu, yaitu rendang. Terima kasih Gusti, nangis gue guling-guling. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.